Ya, sampun Pak Durung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi sama-sama mencoba memahami ya. Di sloka 1 di sana dinyatakan bahwa bab 14 ini memuat ilmu pengetahuan yang utama. Jadi pengetahuan yang terbaik dari semua pengetahuan gitu. Dan kemudian ditegaskan juga bagi siapa atau barang siapa yang mengetahui pengetahuan ini dan menguasai pengetahuan ini, di sana dinyatakan bebas dari dunia ini dan mencapai kesempurnaan tertinggi. Nah, itu sabdanya Sri Bhagawan Krishna, Tuhan ya. Kemudian di sloka 2 menguatkan sloka 1, bagi mereka yang telah mampu mengabdikan dirinya pada pengetahuan yang ada di bab 14 ini, ya, kemudian mampu menselaraskan dirinya dengan sifat-sifatku sendiri, sifat-sifat Tuhan ya, tak akan menjelma kembali. Tak akan menjelma kembali. Ya. Juga tak akan terganggu oleh datangnya kiamat. Ini rahasia sekali ya. Jadi kalau Moksartam Jagat Itaya Caiti Dharmanya, ini pengetahuannya tertuang sangat lengkap di bab ini. Jadi pada Gunatraya Vibhaga Yoga ini. Itu yang di sloka 2. Nah, pengetahuan itu seperti apa? Di sloka 3 bahwa ada prakerti ya. Prakerti. Prakerti ini adalah alam material. Alam material di situ diumpamakan seperti kandungannya Brahman. Kandungannya Brahman. Ya. Di mana aku meletakkan benih kehidupan di dalamnya. Nah, ini ilustrasinya bagus sekali. Jadi alam semesta ini adalah prakertinya Tuhan. Dan Tuhan kemudian menaruh benihnya. Nah, gambarannya apa? Gambarannya benih yang diletakkan oleh Tuhan itu adalah roh kita, gitu, jiwa kita. Gitu. Kemudian badan ini adalah prakertinya. Gitu. Ya, prakertinya. Nah, dari sanalah lahir yang namanya manusia. Ya. Dan yang lain-lain. Ya, hewan juga. Sehingga di sloka 4, apapun wujud yang lahir itu, wahai Arjuna, pada kandungan siapapun, Maha Brahma adalah kandungannya dan aku adalah bapak pemberinya. Jadi jiwa kita sebagai percikan dari beliau, kelahiran manusia itu atas pemberian Tuhan. Gitu. Jadi ibaratnya
di rumah ini listrik menyala karena diberikan aliran, ya. Ada aliran listrik yang masuk sehingga lampu ini menyala. Ya, itu atas pemberian itu. Dan oleh karenanya pada saat seseorang mengendaki putra gitu ya, di dalam perkawinan pernikahannya, yaitu permohonan itu harus kepada beliau ya, sehingga direstui dan diberi anugerah ya, apa itu jiwa ya, jiwa yang lahir. Nah, kemudian yang menarik apa? Setelah sang jiwa memasuki prakrti, nah jiwa ini menjadi purusa, kemudian badannya menjadi prakrti. Di sloka 5, di situ lahirlah triguna itu gitu. Satwam, rajas, tamas ya adalah sifat hakikat yang lahir dari prakrti gitu. Jadi yang lahir dari prakrti, dari alam material ini. Ya. Wahai Arjuna, ya, yang mengikat penghuni badan ini yang kekal abadi gitu. Jadi jiwa kita yang ada di dalam badan ini, dan badan ini terlahir dan kemudian memiliki sifat triguna, ya, dan jiwa itu ada di dalamnya. Nah ini rahasianya ada di situ. Ya, rahasia ini sebagai pengetahuan yang utama ada di sana. Bagaimana kemudian kita bisa memahami ada jiwa, ada badan dan prakrti ya yang memiliki sifat triguna. Sehingga selama orang hidup, selama prakrtinya ada, selama badannya ada, triguna itu melekat gitu. Jadi triguna itu melekat. Nah, rahasia-rahasianya memang nampak di sini, di sloka 5 itu ya. Nah, di sloka 6 kemudian diuraikan di situ, sloka 6. Bagaimana sifat satwa ya yang memancarkan kesucian, kemudian tanpa mengenal penderitaan, ya, tidak terbelenggu oleh kebahagiaan, ya, nah, dan juga dosa. Itu satwam. Kemudian di sloka 7 tentang rajas, tentang nafsu, ya, keterikatan, keinginan, ya, itu di sloka 7. Kemudian di sloka 8 penjelasan tentang tamas, tentang kegelapan, ya, kebodohan, kebingungan. Nah, sesungguhnya dalam hidup kita itulah warnanya gitu. Itu yang mewarnai. Ya. Nah, kemudian di sloka 9 satwa mengikat seseorang pada kebahagiaan gitu. Rajas pada kegiatan kerja, kemudian tamas kepada kekurang waspadaan ya. Itu penjelasan lagi, penjelasan satwam rajas tamas, akibat dari sifat-sifat itu. Nah, kemudian di sloka 10 satwam rajas tamas itu kalau dibuat 3 lingkaran, maka ada kemungkinan yang pertama satwa mengatasi rajas tamas gitu. Ya. Kemudian
kemungkinan juga rajas mendominasi Satwam dan Tamas. Kemungkinan juga Tamas mendominasi Satwam dan Rajas. Di sloka 10. Itu pergerakan-pergerakan yang akan terjadi pada diri kita. Di sloka 11, kalau sinar pengetahuan memancar menembus melalui seluruh gerbang badan ini, maka dapat diketahui itu adalah sifat seorang satwika. Gitu. Ya, sifat seorang satwika. Tapi kalau kelobaan, kemudian giat bekerja, kegelisahan, nafsu yang muncul, ya ini adalah sifat rajas. Nah ini tanda-tandanya. Dan kemudian kekurang waspadaan, kemudian kemalasan, keteledoran, ya, kebingungan, ini adalah sifatnya sebagai akibat dari tamas. Di sloka 13. Kemudian di sloka 14, tetapi bila satuan bertambah pada saat menemui ajal, para arif mengetahui perginya ke alam tertinggi tanpa celah. Gitu. Nah, tentu kalau satuan yang lebih banyak menyelimuti pengaruh-pengaruh pikiran kita, terutama pada saat ajal tiba, gitu. Yang teringat adalah beliau, yang terucap itu Aum, gitu. Maka seseorang akan mencapai yang tertinggi. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi sloka 15 yang perlu dihindari itu adalah dominasi rajas, ya. Sehingga seseorang di antara mereka akan terikat oleh karma, demikian pula pada sifat tamas akan lahir dalam kandungan di antara orang bodoh. Gitu. Ini kan peluang-peluang yang kita akan hadapi, kemungkinan-kemungkinan yang kita akan hadapi itu. Gitu. Nah, pengetahuan utamanya adalah nampak di sini, itulah pengetahuan utama. Sehingga ada kemerdekaan setiap orang untuk memilih gitu ya, dan untuk mencari dan menemukan jalannya. Tapi tidak akan kita bisa mencapai kalau pertama tidak paham, kemudian tidak pernah mencoba berlatih dengan baik. Sudah paham dan berlatih pun belum tentu mungkin akan tercapai pada saatnya. Gitu. Tetapi orang-orang yang sudah berusaha akan memiliki peluang yang lebih. Kira-kira teorinya kan begitu. Teori konsepnya kan begitu. Di sloka 16, dinyatakan hasil perbuatan orang yang satwika adalah memperoleh kesucian. Ya. Tetapi pahala sifat rajas adalah penderitaan. Sedangkan kebodohan itu adalah pahala dari sifat tamas. Jadi seandainya kita akan berupaya untuk lahir kembali, gitu. Bagaimana kelahiran kita berikutnya itu adalah kelahiran pada peningkatan kesucian. Gitu. Jadi pada peningkatan kesucian. Sehingga punarbau itu menjadi sebuah proses ya. Proses penyucian secara berulang-ulang, secara terus-menerus gitu. Nah, tapi kalau ingin hidup dengan penuh dengan ambisi gitu ya. Ya pada saat mati itu pikirkan itu gitu. Pikirkan seperti itu. Nanti akan lahir di keluarga-keluarga yang penuh ambisi gitu. Kerajasnya gitu. Ya. Nah demikian juga pada saat kematian itu yang muncul adalah kebodohan ya. Tamasnya yang nanti akan lahir di keluarga-keluarga yang lemah pengetahuannya gitu. Atau rendah pengetahuannya. Wah ini pengetahuan yang luar biasa sekali.
Jadi sebuah penjelasan yang sangat-sangat bagus dan sangat utama sekali. Jadi betul memang ini adalah pengetahuan yang maha utama di antara pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu. Karena sangat inti sekali. Di sloka 17 sifat-sifatnya juga itu uraiannya ya. Kemudian sloka 19, bila yang menyaksikan dan memahami bahwa perilakunya tidak lain daripada guna itu, mengetahui dan lebih tinggi dari guna itu, maka ia akan mencapai kepadaku gitu. Ya. Nah, kemudian yang menarik di sloka 21, apa tanda-tanda mereka yang telah menguasai triguna gitu. Jadi dari pertanyaan ini konstelasinya ini ada jiwa dibungkus oleh badan, dan badan ini memiliki triguna, ya, prakerti ini memiliki triguna, ya. Nah, apa tanda-tandanya jiwa yang sudah menguasai triguna itu? Itu pertanyaannya Arjuna di sloka 21. Dan kemudian itu menjadi pelajaran penting bagi kita terhadap jawaban-jawabannya yang ada di sloka 22, ya. Ya. Mereka yang tidak membenci kecemerlangan, kegiatan, dan juga kebingungan apabila mereka muncul gitu. Kadang-kadang kan bodoh banget aku kan gitu kan, hebat banget aku gitu, suci banget aku gitu. Nah itu orang-orang yang masih terjebak gitu. Ya, jadi dinyatakan itu harus diterima gitu. Di sloka 22 gitu. Jadi jangan membenci gitu. Jadi pada saat kita mengalami kebodohan, jangan dibenci kebodohan itu gitu. Kira-kira begitu. Pada saat mendapatkan sesuatu kehebatan juga jangan dibenci dan juga jangan diagung-agungkan. Gitu. Kira-kira begitu ini. Sloka 22 gitu. Dan kemudian di sloka 23, yang duduk sebagai orang yang tak peduli. Nah itu. Jadi itu ada gitu. Tapi jiwa kita tidak terikat, digambarkan sebagai tidak terlalu peduli gitu. Kenapa? Karena jiwa kita itu tidak menjadi kelekatan terhadap itu gitu. Jadi purusa kita itu tegak gitu ya. Ini sementara prakerti yang memiliki satuan rajas tamas ini bekerja gitu. Sehingga purusa bekerja, prakerti juga bekerja. Nah sekarang bagaimana purusa ini tidak terpengaruhi oleh prakerti gitu. Kira-kira itu anunya, rahasia-rahasianya ada di situ. Ini angel di sulitnya ada di situ ya. Sulitnya ada bagaimana jiwa gitu. Sehingga kalau dihubungkan dengan karma wasana, jiwa kita tidak terpengaruh oleh itu. Dan pengetahuan ini adalah rahasia ya. Pengetahuan yang sangat utama memang. Ya, berbahagialah kita dapat pengetahuan seperti ini. Sehingga ada kejelasan dan ada clear ya, keterangan untuk memahami dan berpikir mana jiwa, mana prakerti dengan sifat-sifat satwa rajas tamas itu, dan bagaimana triguna satwa rajas tamas itu bekerja dalam prakerti. Dan ini tidak bisa dihilangkan gitu. Selama jiwa kita ada di dalam tubuh, ada dalam prakerti ini gitu. Ya, di sloka ini kan yang duduk sebagai orang yang tak peduli, tak terganggu oleh sifat-sifat itu gitu. Ya, yang memahami bahwa guna yang berbuat ya. Hanya guna itu yang bekerja. Tapi sang jiwa tetap tidak tergoyahkan gitu. Gambarannya seperti itu ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Di sloka 24,
dia yang seimbang terhadap suka dan duka. Jadi siapa sih yang seimbang terhadap suka dan duka? Jiwa itu. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita dalam bab 14 ini diajarkan untuk memiliki kesadaran prakerti dan kesadaran purusa. Gitu. Kesadaran purusa itu adalah kesadaran tentang jiwa, UMI-nya. Kemudian kesadaran prakerti itu adalah kesejahteraan jasmaninya yang memiliki triguna yang melekat gitu. Ya, triguna itu melekat. Dan nanti pada saat kematian itu terjadi barulah lepas. Tidak bekerja lagi triguna itu. Dan pada saat jiwa sudah merdeka terhadap pengaruh prakertinya, jadi pada saat meninggal jiwa lepas, badannya prakertinya juga sudah mati, trigunanya tidak berfungsi. Nah ini, ya. Jadi yang namanya kesucian jiwa itu pada saat dia tidak terpengaruh oleh trigunanya selama proses berkehidupannya. Menarik sekali dan sangat-sangat luar biasa ini ya. Ya. Lihat sama terhadap segumpal batu maupun emas gitu. Ya kalau jiwanya, kesadaran jiwanya sudah seperti itu, apalagi gitu. Batu dan emas itu tidak dia butuhkan, tidak dia perlukan. Jiwa itu tidak memerlukan itu. Gitu. Ya. Kalau sudah pada kesadaran itu, tapi kan umumnya kita masih terbawa pada kesadaran prakerti yang lebih kuat pengaruhnya gitu. Nah, mungkin juga ada yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai mengabaikan kesadaran prakerti gitu. Karena Pak, selama kita hidup, bungkusan itu adalah tetap berlangsung dan berjalan gitu. Ya. Sama terhadap yang dicintai dan tidak dicintai. Gitu. Teguh pendirian, baik terhadap cacian maupun pujian. Angel banget ini. Angel banget. Ya. Tapi jelas gitu. Seperti itu seharusnya. Ajarannya sangat jelas. Gitu. Ini ciri gitu. Misalnya kena dipuji dan dicaci sama gitu di Senen di bojone Pak Made. Dianggap tidak punya perasaan. Nah, umumnya kan itu yang terjadi gitu. Ya. Tapi bagi ajaran Bhagavad Gita yang memiliki inilah yang disebut pengetahuan yang sangat utama. Gitu. Yang sangat utama artinya beda jauh dengan pengetahuan-pengetahuan pada umumnya. Gitu. Pengetahuan sosial yang pada umumnya diajarkan di kampus itu beda jauh. Gitu. Sloka 25, ia yang melihat sama terhadap kehormatan maupun kehinaan. Gitu. Ya. Nah, kalau dibalik, bagaimana belajar seimbang itu jadinya. Ya, bagaimana belajar seimbang. Nah, ini tuntunan yang sangat tinggi sekali dan jelas ya, bisa kita ukur kebenarannya dan kebaikan dan keutamaannya gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu di Sloka 26 disebut sebagai pengabdi kepada Tuhan gitu. Ya, dengan bakti yang tulus gitu. Jadi ini bisa memperluas makna bakti gitu. Jadi makna bakti itu membangun keseimbangan. Keseimbangan tadi antara kebencian, kemudian kecintaan, ya, kemudian penghormatan, kehinaan itu. Ya. Jadi seorang bakti yang tulus dan telah mengatasi triguna. Gitu. Nah, ini. Nanti ditulis Pak Made. Bakta yang sudah menguasai triguna itu ciri-cirinya.
Nah, jika di dalam kehidupan ini sudah bisa seperti itu, ya itulah moksa gitu. Ya, itulah kemoksaannya. Ya, dan kemudian di sloka 27 itu dia sebut sebagai amarta ya. Yang kekal, abadi, yang tidak termusnahkan itu. Nika Pak Mahdi dan Pak Tut, Bu Tut, Litut, Bu Said, sloka yang ada di bab 14. Menarik ya. Ya, suksema. Om Santi saja. Satu, sangat sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Pak Tut biasanya. Pak Tut Simardika. Oh iya, Mas, saya pikir ya itu topiknya kan pengetahuan yang utama gitu. Dan kan kita berada pada posisi average gitu. Rata-rata ya, karena kadang-kadang dominasi satwik kecenderungan ke kebaikan. Kadang-kadang dominasi rajas maupun tamas gitu. Itu. Kemudian ada pemahaman, ada kalimat bahwa seimbang gitu. Ternyata seimbang di sini yang dimaksud adalah yang tak tergoyahkan, selalu berada pada kondisi satwik, mungkin gitu Mas. Nah, ini yang berat, jadi kayaknya ya bukan level kita ya gitu. Seperti itu kan. Nyataannya memang sesuai dengan ilmu kesehatan jiwa pun kadang-kadang begitu. Jadi suasana perasaan itu fluktuatif gitu. Kadang-kadang bangun pagi hari ini ya mungkin satwik, besoknya tamas, besoknya lagi rajas, kemudian lusa rajas lagi. Kadang-kadang ya, jadi ya apa namanya, jelas sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Putu. Sudah jelas sekali. Kemudian kalau dari teori ilmu reproduksi itu kan apa namanya, pertemuan antara sperma dan ovum itu terjadi pembuahan. Nah, kemudian tadi penanaman energi benih itu ditanamkan oleh Tuhan sebagai penanam pengisi benih energi spiritual itu, yaitu pada saat mungkin yang dimaksudkan ini pertemuan antara kamu bang dan kamu petak itu, kemudian terjadi pembuahan. Nah, pada saat apa sebenarnya pertemuannya itu, sudah terjadi pertemuan itu, ditanamkan benih itu apa pada saat masih berupa di material itu, penanaman benih itu Pak. Itu. Jadi muncul pertanyaan saya begitu. Terus. Angel ya. Ini pertanyaan ini juga pernah yang diajarkan oleh almarhum Haji Sud. Kapan tuh Atman itu masuk ke dalam raganya sang anak gitu ya. Tapi belum ada satu teori yang tunggal ya Pak Dut. Karena ada yang melihat itu masih proses prakerti gitu ya. Masih proses fisik gitu.
Nah, orang yang menggunakan teori ini tidak mungkin di dalam diri seseorang ibu ada dua jiwa gitu. Itu yang menggunakan teori ini. Kemudian ada yang berdasarkan teori itu beranggapan bahwa jiwa itu masuk pada saat bayi itu membas gitu. Ya. Makanya niki sulit yang enggak punya referensi yang cukup. Maksudnya tadi Prof itu sudah menyampaikan sains ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan di di sekolah itu kan masih baru sampai tataran ilmu sosial ya, belum sampai ke spiritual begitu. Contohnya begini, definisi jiwa itu belum ditemukan Pak Kudus. Semuanya disebutkan diawali dengan sesuatu gitu. Tidak disebutkan sesuatu itu apa gitu. Misalnya definisi jiwa kalau kita artikan itu Atman, belum ditemukan di pelajaran-pelajaran ilmu sosial. Jiwa adalah sesuatu yang abstrak tetapi dapat dipelajari. Itu satu di antara, karena banyak batasan. Jadi tetap saja dikatakan sesuatu yang abstrak. Kemudian ada juga segala sesuatu yang melatar belakangi tingkah laku manusia. Jadi tidak ditemukan sesuatu aja gitu. Tidak disebutin gitu. Berarti belum diketemukan memang itu anunya. Apa yang paling hakiki sesuai itu belum ditemukan. Tadi ketika Prof itu menyampaikan ini saya jadi teringat itu. Seperti sekolah lagi rasanya itu. Semua Prof itu. Mungkin pengetahuan kita yang di sains yang disebut jiwa itu ekspresi seseorang gitu ya. Bukan yang dimaksudkan roh itu gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau kita kan jelas Atman ya. Tapi itu pun masih dikatakan sesuatu gitu. Karena abstraknya itu kemudian kata sesuatu itu kan menjadi wakil ya Pak dia. Yang mewakili karena dia abstrak sifatnya gitu. Tapi kalau di Hindu kan jelas antara kalau diambil di tiga lapis, konsep tiga lapis mulai dari stula, suksema, sama antakarana itu kan konkret itu. Karena di antakarana itu kan Atman itu gitu ya. Kemudian di suksema sariranya itu antara mana, ahamkara, sama budi gitu. Dan kemudian konfigurasi manah budi itu sering digambarkan sebagai jiwa dalam arti anunya kejiwaannya gitu ya, ada di situ gitu kan. Tapi di Hindu kan lebih konkret anunya, operasionalisasinya kalau di Trisarira itu bisa digunakan sebagai model ya untuk menjelaskan. Yang di dalam ilmu sains umum tidak mengenal itu ya, Trisariranya paling jiwa dan raga itunya yang lebih diungkap. Bahkan kadang jiwa itu sebagai sifatnya gitu, sifat-sifat dasar. Nah, nggak tahu Fatul karena mendalami ilmu penyakit jiwa gitu. Penyakit yang berhubungan dengan sifat-sifatnya gitu kan. Unik. Ya. Tapi di Hindu lebih konkret anunya, pemodelannya. Kita sebut pemodelan. Jadi dengan Trisarira itu bisa diuraikan ya. Ini bab ini sangat penting sekali. Jadi tadi diingatkan, seandainya kita menghadapi kebodohan pun bagaimana jiwa kita sadar gitu. Dan bisa melihat kita dalam mempraktekkan kebodohan gitu. Dan juga pada saat mempraktekkan kesucian diri itu juga jiwa kita melihat gitu. Dan tidak terpengaruh gitu. Nah disitulah kemudian menjadi
apa ya, kalis ya, udah kalis melihat gitu. Karena bisa jadi disebut jadi orang suci aja nanti akan muncul itu aham karenya gitu, aham karenya orang suci. Aham kare. Bli. Itu yang pernah saya katakan, Gus. Ya, monggo. Gini, Triguna itu melekatnya di Prakrti atau di Atma? Kalau Riki jelas di prakertinya, Bli. Kalau di Prakrti berarti dia jiwanya kan sudah moksa ya. Jadi di dalam penjelasan ini, Triguna itu lahir atas adanya prakerti gitu, Bli. Nah, Atman kita kan dibungkus oleh prakerti tubuh ini gitu. Nah, kalau kaitkan dengan karma wasana, bagaimana ini diajarkan agar jiwa kita ini tidak terlekati oleh pengaruh tiga itu gitu. Tetapi tiga itu tidak akan bisa hilang karena dia melekat pada tubuh prakerti gitu, Bli. Bukan prakerti itu di Atma tuh. Nenten. Atmannya menjadi purusanya nih kan. Nah, itu maksudnya dia kalau Atman itu bisa melepaskan Triguna, berarti kan dia sudah moksa lah, bisa bersatu dengan. Tapi kalau dia di prakerti kan nggak ada pengaruhnya terhadap Atman. Nggih. Nah, nanti kalau kaitkan dengan karma wasana, bagi kita yang tidak memiliki kesadaran pengetahuan ini, maka Atman itu akan terselubungi oleh Triguna nih kan. Oh iya. Dan kelekatannya itu akan menempel kan. Sehingga di sloka yang terakhir bagaimana Atman itu ada dalam posisi meditatif ya. Seperti menjadi penonton bekerjanya Triguna gitu. Sehingga dia tidak terlekati kan teorinya Riki. Iya, selama dia masih terikat dengan Triguna kan selamanya dia masih belum bersatu dengan Tuhan. Ya? Betul, ya. Nah, makanya pada saat nyekah itu harus dibakar nih kan. Iya. Itu yang harus di upacara itu harus dihilangkan ya. Tapi kalau sudah selama hidup sudah bisa nyekah ya terus tidak perlu nyekah benjang mati. Amor antidios masa itu. Nggih. Apakah itu menjamin Pak tuh nyekah itu? Oh ya enggak. Menjamin bahwa bungkus-bungkus Triguna itu bisa dilepaskan. Ya, ini kalau pertanyaan Pak Made itu kan kita hidup dalam lingkungan sosial ya. Ada hukum-hukum ya. Ada kewajiban anak ya. Terhadap orang tua, kemudian sehingga ada proses gitu ya. Tapi paling tidak karena kita meyakini itu adalah proses dan berdasarkan sastra ya. Paling tidak pada saat upacara itu dilakukan, bagaimana dilakukan atas petunjuk kitab suci kan gitu. Iya. Bagaimana mensikapi upacara itu sehingga tidak menjadi ritual sekedar ritual gitu. Nah ini yang penting sekali. Bagaimana pada saat menyelenggarakan upacara itu keluarga itu semuanya mengerti itu gitu, dan punya pengetahuan itu. Gitu. Ya, betul. Berarti upacara harus ngerti tujuannya. Berarti pada saat dia terlahir lagi, dia masih terbungkus, sang Atman yang terlahir itu masih terbungkus dengan oleh Triguna itu ya. Masih ada kelekatan itu. Karena kalau sudah lepas yang sampaikan Lito tadi udah nggak lahir lagi. Dia moksa. Jadi karena masih ada kelekatan Triguna, maka dia mengambil prakerti lagi, ambil badan lagi. Gitu. Ketertarikannya ada di sana. Berarti dia masih ada bungkus-bungkusnya itu ya. Bungkus-bungkus Triguna itu.
Kalau punya alat ukur kayak gitu, kamera ya bagus sekali ya, Dek. Hmm. Tapi konsepnya sangat jelas ya. Ya. Sangat bisa dinalar gitu ya. Karena Atman itu pasti mencari prakerti ya, pasti. Dan kesempatan itu sangat susah mendapatkannya. Makanya Niki, acara-acara seperti ini penting sekali, sama-sama ngerembug gitu. Menyamakan persepsi, ini. Walaupun ya nek nglakoni urung tentu iso. Tapi kan tahu lebih baik daripada tidak tahu kan ya. Iya. Tidak tahu sama sekali. Dan kayaknya juga yang begini tidak cukup banyak kita diskusikan kan ya. Masih terbatas yang ini nyatanya kita juga di kelompok ini di grup WA-nya banyak tapi kan ya. Bagaimana caranya kita supaya satuannya itu bisa mengatasi rajas dan tamas. Nggih. Jadi kalau satuannya di sana. lebih dominan, lebih nanti jiwa itu akan lebih tercerahkan untuk melihat kan. Sehingga dia menjadi penonton yang baik terhadap kerjanya Triguna gitu. Prof. Nyuwun pirsa, kan kita percaya pada reinkarnasi. Nah, yang muncul saya ini dulunya Bu Ketut itu orang Bali apa orang Jawa ya? Kok ketemunya orang Bali? Terus kalau saya mati, mungkin saya reinkarnasi kemana nih ya kira-kira? Maunya kemana? Bisa kemana ya Prof? Kira-kira begitu. Yang pasti Butut jodohnya Pak Tut. Ya. Mudah-mudahan ketemu saya lagi, Pak. Jangan. jangan ketemu Pak Tut lagi. Sekarang Butut yang coba kalau di Hindu seperti ini wejangannya berbahagia nggak? Banget, sangat. Iya. Saya sangat berbahagia. Saya tidak yakin di tempat lain ada wejangan seperti ini. Iya, betul. Ya. Maka kalau Butut sekarang ya menjadi Hindu dan sejak kemarin ya jalannya Butut. Iya, betul. Iya. Ya ada Bu Made juga ya. Ada Bu Made Sumiarto, nggak kelihatan nggak? Di bawah. Angkat tangan. Berbahagialah dapat suami orang Hindu. Bahagia sekali, Prof. Juga sebaliknya dapat orang Jawa juga harus bahagia sebenarnya. Iya. Semua bahagia. Mau cari orang Bali nggak dapat, nggak laku dia. Karena jodohnya memang orang Jawa. Udah kayak gini aja, kasihan dia pulang ke Bali. Butut. Waktu kelahiran yang dulu itu Butut dengan Pak Tut itu suami istri. Iya Bapak. Mungkin begini. Satu dilahirkan di Jawa, satu dilahirkan di Bali. Temunya di Magelang. Mungkin. Iya ya Pak. Mungkin pada saat meninggal yang zaman yang sebelum ini yang dulu itu masih kelekatan terhadap benda. Triguna. Dalam hal ini terhadap ini meja, misalnya meja. Itu
Makanya ketemunya lagi meja itu meme Jawa gitu. Oh. Ada. Lain. Coba mungkin Iya, mulai. Tulang rusuk katanya. Tulang rusuk. Begini. Dengan adanya kita belajar ini, adanya pencerahan tadi, kita tahu ada pilihan, dan pilihan itu sulit gitu loh. Tidak mungkin kita pilih misalnya ada pilihan, tetapi minimal kita tahu bahwa ada pilihan gitu. Kita menjadi tahu bahwa ada pilihan gitu. Jadi pilihan itu sulit, bahkan pada pencapaian tertinggi mungkin orang-orang yang suka tak tergoyahkan itu trikona itu disyukuri gitu. Artinya utpeti stiti pralino itu disyukuri. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa titik awal kepastian masa lalu adalah kelahiran, kemudian titik awal masa depan adalah kematian. Jadi kematian itu merupakan sesuatu yang merupakan perayaan begitu. Ini yang kita masih di kelas kita ya masih jauh begitu. Tapi minimal kita tahu bahwa itu semestinya demikian. Jadi mungkin itu keberuntungan kita, Pak Utu, atau berkah kita dengan adanya pencerahan seperti ini. Bagi Tiang begitu. Ya. Mungkin nanti kalau bisa mengumpulkan tanda-tanda pada saat orang mencapai titik kematiannya, kalau Satwam Rajas Tamas, pada saat orang meninggal itu tenang misalnya, tidak ada kegelisahan. Kemudian bisa juga pada saat ajal tiba itu ada orang mengalami raung-raungan ya, gelisah sekali, berontak gitu ya. Yang kira pelajaran bab 14 ini penting sekali juga. Paling tidak tahu dan mengupayakan gitu ya. Dan itu tantangan besar bagi kita ya, karena tidak tahu nanti di akhir menjelang kematian itu apa yang terjadi. Bisa sakit ya. Kalau sudah sakit berkepanjangan biasanya kan mental kita terpengaruh sekali nih ya. Iya. Ya. Dan nah ini seberapa kemudian kekuatan mental kita untuk berhadapan dengan apa yang akan terjadi gitu ya. Itu secara person itu mungkin menjadi pelajaran bersama, dan bisa jadi secara sosial kita saling menyokong itu untuk menyadarkan, kayak Butut tadi ya cerita setelah mengunjungi saudara kita memberi nasihat begini. Paling tidak itu menguatkan dan meningkatkan ingatan, meningkatkan kesadaran misalnya gitu. Ya. Pak Made mungkin penting ada buku gitu ya, buku kecil tentang itu perlu. Ya, bacaan-bacaan kecil itu. Ya, dan itu gunanya besar sekali. Ya, sehingga pada posisi titik yang tulis itu shutdown itu ya. Shutdown-nya itu clear gitu ya. Shutdown-nya clear, kemudian nanti masuk ke alam mana? Karena itu sangat rahasia kan. Hanya orang yang tahu dan hanya dirinya sendiri yang tahu apa yang diingat pada waktu lepasnya itu. Mungkin itu membangun kesadaran itu bisa kita terus bicarakan gitu ya, diskusikan gitu. Paling tidak kan semakin menguatkan ingatan-ingatan itu. Jadi kalau itu sudah masuk dalam memori bawah sadar itu patut ya, sehingga mudah muncul ya.
lebih memungkinkan untuk mudah mungkin. Walaupun lupanya karena pengaruh tamasnya juga besar gitu kemungkinan. Dalam teori itu ingatan itu ada ingatan setia dan ingatan tidak setia. Gitu. Yang di setia itulah ingatan yang sudah tertanam di memori menjadi kenyataan. Yang paling berat kan ini pengaruh lingkungan. Paling berat. Maka dari itu kita harus membentuk lingkungan seperti ini tiap saat, jangan sampai putus. Betul itu. Jadi istilahnya di dalam pendidikan itu ekosistem istilahnya, Mbak. Sistem. Ekosistem. Kita Saya kira yang seperti ini harus diteruskan ya. Iya. Apalagi ada Zoom kan semuanya harus di rumah udah cukup, nggak perlu. Dan murah kan. Fasilitas sudah ada. Betul bahwa ya, terutama terima kasih sama Pak Made memfasilitasi. Betul bahwa Alah, ya gimana Pak Tut? Kalau Agni Hotra itu termasuk membentuk lingkungan nggak? Ya itu termasuk membentuk lingkungan yang baik Pak Tut. Satuamnya di sana nanti. Termasuk menu-menunya itu ya? Ya. Kayak udah kangen masakan kalau kayak gitu. Udah kangen dimasakin. Pak Ketut, kalau menu itu prakertinya yang Pak Ketut menonjol. Sekali-kali itu prakertinya yang terpuaskan. Iya, Bu. Nggih. Menu prakerti. Menu spesial nanti. Ada es buah. Es teler. Itu kan bagian dari Menu spesial sambal bongkok. Makan bersama. Bu Said sudah menikmati itu. Dia sudah mengawang-awang. Udah hilang Bu Said ya? Mas. Mari kita tutup dulu biar rekaman ini diakhiri. Semua Pak Udu, Pak Made. Nanti dilanjut lagi ngobrolnya. Iya. Ya. Wah, ini masih direkam tadi. Waduh. Ya, masih direkam. Oke. Mari kita menghaturkan Santi Mantram. Yo Santi Rantariksa Santi Pertiwi Santi Apa Santi Wasadaya Santi Rupanaspadaya Santi Dewa Santi Brahma Santi Sarva Santi Ewa Santi Sama Santi Eti Om Santi Santi Om Yang Maha Semua